Hubungannya apa ya? Banyak sekali ya. Jadi dari zat-zat kimia berbahaya yang ada di dalam rokok itu bisa mengakibatkan dinding-dinding pembuluh darah itu menjadi mengeras atau kehilangan fleksibilitasnya untuk uh, dilatasi maupun untuk berkontriksi. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus kan akan mengakibatkan suplai darah di otak itu menjadi terhambat. Kemudian rokok itu juga bisa mengakibatkan penipisan pada dinding pembuluh darah. Nah, ini kan berisiko sekali untuk mengakibatkan kondisi iskemik maupun hemoragik. Kemudian faktor perilaku yang lain adalah diet yang tidak seimbang atau asupan nutrisi yang tidak seimbang. Salah satunya adalah terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Ya, sehingga nanti akhirnya berakibat terjadinya arteriosklerosis, ya, terbentuknya plak-plak pada dinding pembuluh darah yang bisa menyebabkan sumbatan pada arteri di otak. Kemudian faktor lainnya adalah rendahnya aktivitas fisik yang dilakukan. Nah, jadi gaya hidup yang sedentary ya, kebanyakan rebahan, scrolling HP ya, scroll medsos, jarang berolahraga ataupun melakukan aktivitas fisik yang rutin dengan intensitas yang tertentu juga ya. Ini bisa mengakibatkan meningkatnya resiko seseorang untuk terkena stroke. Kemudian semua tadi ya faktor-faktor yang saya sebutkan tadi secara keseluruhan dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena stroke ya sebesar 88,8%. Jadi kalau semua faktor resiko tadi ada pada satu individu ya, dia sudah punya resiko untuk mengalami stroke ya sebesar 88,8%. Makanya penting sekali bagi kita untuk bisa mengontrol faktor resiko yang tadi yang bisa dikendalikan tadi ya, seperti gaya hidup, kemudian perilaku, ya, supaya kita tidak termasuk dalam populasi yang punya resiko 88,8% tadi untuk mengalami stroke. Next. Nah, ini tadi ya. Jadi yang paling apa namanya? Banyak beresiko ya, paling banyak mempengaruhi resiko seseorang untuk terkena stroke ya, ada faktor asupan nutrisi, kemudian obesitas, merokok, kemudian konsumsi alkohol, kadar kolesterol yang tinggi, ya, sampai dengan aktivitas fisik yang terlalu rendah. Lanjut. Nah ini, tadi kan kita ketahui bersama bahwa stroke itu terjadi kerusakan pada neuron di otak ya, pada jaringan otak, sehingga kan mengakibatkan defisit neurologis atau gangguan neurologis ya, sesuai pada area di otak mana yang mengalami lesi. Misalnya pada korteks cerebri, berarti kan dia defisit neurologisnya atau gangguan neurologisnya nanti arahnya lebih ke arah penurunan kemampuan motorik ya, kemudian koordinasi. Dan kalau stroke-nya terjadi pada sistem limbik misalkan, ya, bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan juga kondisi psikologis seseorang. Kemudian kalau stroke-nya terjadi pada area basal ganglia, maka yang muncul adalah gangguan neurologis berupa koordinasi yang buruk, kemudian munculnya gerakan volunteer yang tidak disadari. Ya. Jadi selain fungsi sensorik dan motorik, ya, pada kondisi stroke itu juga muncul problem kognitif dan juga psikiatrik. Kognitif di sini banyak dikaitkan dengan fungsi kesadaran dan juga fungsi bahasa. Jadi kalau kita perhatikan, kita pernah menemui pasien stroke itu kan banyak yang juga disertai dengan kondisi afasia atau tidak bisa bicara, ya, kesulitan untuk memvokalkan kata-kata, merangkai kata-kata maupun untuk memahami kalimat yang diucapkan oleh orang lain. Nah,
Kondisi afasia ini berkaitan dengan lesi pada area Broca dan juga area Wernicke, yang mana dua area itu bertugas ya atau berfungsi penting, berperan penting dalam kemampuan bahasa seseorang, ya, baik itu memahami maupun mengucapkan, memvokalkan. Kemudian kondisi stroke juga berkaitan dengan gangguan pada psikologis seseorang, ya. Jadi banyak kita temui, kita lihat pasien stroke itu punya problem psikologis juga, seperti depresi, kemudian mood yang tidak teratur, ya, naik turun mood, gampang marah, kemudian tidak ada motivasi untuk mau latihan, ya. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa karena memang secara patofisiologis lesinya itu ada pada sistem limbik, sehingga langsung mempengaruhi pusat kontrol emosi dan juga psikologis seseorang, ya. Juga dipengaruhi oleh mungkin lingkungan dia ketika dia menjalani masa rehabilitasi, ya. Misalkan dia setiap hari harus exercise terus, harus latihan terus, tapi dia bosan dengan lingkungan exercise-nya, tidak ada modifikasi, tidak ada perubahan suasana selama dia latihan. Ya, mungkin fisioterapisnya udah mentok mau memberikan metode apa, akhirnya sama terus tiap hari latihannya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis dari pasien stroke. Kemudian dukungan dari keluarga maupun dari lingkungan sosial ini juga mempengaruhi kondisi psikologis dari pasien stroke. Ya, tidak sedikit yang kita temukan di lahan pasien stroke ini sudah bisa beraktivitas seperti biasa, tapi karena masih ada gejala sisa, ya misalkan tangannya masih pola fleksi seperti ini, jadi sudah bisa beraktivitas, tapi dia kemudian ketika keluar kembali ke lingkungan sosialnya, entah itu bekerja atau bersosialisasi di rumah, kemudian ada tetangganya atau ada rekan kerjanya yang mungkin belum bisa menerima kondisi dia, akhirnya kemudian menjadi beban psikologis tersendiri bagi pasien itu. Padahal sebenarnya dia sudah bisa fungsional, tapi karena mungkin dukungan sosial maupun dukungan keluarganya kurang, kemudian mengakibatkan dia menjadi punya problem tambahan. Ya, jadi psikologisnya ikut terganggu, dia merasa nggak pede, merasa malu untuk bersosialisasi. Jadi kita sebagai fisioterapis juga tidak hanya melihat problem pasien stroke itu hanya dari segi sensomotoriknya saja, tapi juga kita lihat problem lain. Karena itu nanti akan berpengaruh pada metode terapi apa yang akan kita berikan. Percuma kita memikirkan intervensi yang luar biasa kerennya, ya, pakai bubat, pakai PNF, pakai virtual reality, tapi kita tidak memperhatikan problem lain. Nah, kalau pasiennya secara psikologis tidak stabil, nggak mau latihan, perlu dukungan yang lebih, tapi kita mengabaikan itu, kan sama saja. Akhirnya intervensi yang kita berikan, exercise yang kita berikan juga tidak akan maksimal. Maka penting sekali bagi kita untuk bisa melihat kondisi pasien itu secara keseluruhan dengan sudut pandang yang lebih luas. Next. Ya, untuk manajemen fisioterapi pada kondisi stroke itu sebenarnya banyak sekali, ya, mulai dari fase akut, subakut sampai dengan fase yang sudah kronis, ya, sudah lama bertahun-tahun dari setelah serangan stroke. Nah, metode yang digunakan juga sangat-sangat bervariasi, ya, mulai dari metode pembelajaran motorik kembali dengan fasilitasi seperti PNF atau bubat, kemudian latihan-latihan yang spesifik atau task specific training atau latihan-latihan fungsional seperti contohnya CIMT, ya, itu sudah banyak sekali dikembangkan dan juga diterapkan dalam manajemen pasien dengan stroke. Nah, untuk hari ini kita akan lebih berfokus pada strategi fisioterapi apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan respon plastisitas, ya. Karena plastisitas itu sangat penting dalam proses rehabilitasi, terutama pada kondisi gangguan neurologis. Ya. Next. Oke.
Jadi tadi ya kan dijelaskan bahwa stroke itu kan kondisi di mana terjadi gangguan neurologis, defisit neurologis karena ada kerusakan di jaringan otak. Nah, informasi antar satu neuron dengan neuron yang lainnya sehingga dia membentuk fungsional dari otak itu sendiri ya disampaikan ya melalui sambungan-sambungan yang disebut sebagai sinaps ya. Jadi sambungan antar satu neuron dengan neuron lainnya ya. Informasi tadi dibawa oleh satu neuron disambungkan ke neuron lainnya melalui sinaps. Dibantu oleh neurotransmitter yang akan membawa potensial aksi dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Nah, pada kondisi stroke tadi, sinaps atau sambungan antara satu neuron dengan neuron yang lainnya itu mengalami kerusakan ya. Jadi putus. Sinapsnya terputus, sambungannya terputus sehingga fungsi dari area itu juga mengalami gangguan. Nah, maka tujuan kita untuk merehabilitasi pasien stroke ya mengarah kepada bagaimana caranya kita menimbulkan atau memunculkan atau membuat kembali sambungan-sambungan yang baru, koneksi-koneksi yang baru antar satu saraf ya, satu neuron dengan neuron yang lainnya. Nah, ini sejalan dengan prinsip neuroplastisitas. Next. Di mana neuroplastisitas itu adalah kemampuan dari neuron ya untuk mengubah fungsi. Baik itu secara kimiawi, secara struktural maupun fungsional. Jadi ketika di situ ada kerusakan neuron ya, neuron itu akan memperbaiki diri. Akan membuat neuron-neuron yang baru secara struktur dia berubah, secara fungsi juga dia berubah dengan membuat koneksi-koneksi baru untuk menggantikan fungsi dari koneksi yang hilang tadi, jalur yang hilang tadi. Nah, kemampuan ini disebut sebagai kemampuan neuroplastisitas. Ya. Nah, penting sekali bagi kita untuk memanfaatkan neuroplastisitas ini dalam kita merehabilitasi pasien stroke. Karena tanpa neuroplastisitas ini terjadi, kita nggak mungkin bisa mengembalikan fungsi dari neuron yang hilang tadi. Fungsi dari otak yang hilang tadi. Nah, neuroplastisitas ini bergantung pada beberapa faktor. Next. Jadi bagaimana otak berubah? Nah, bagaimanakah otak kita mengalami perubahan ketika di situ terjadi cedera ya, setelah terjadi lesi, bagaimanakah otak kita itu berubah memperbaiki diri. Jadi di situ ada proses, 4 proses ya. Yang pertama adalah neurogenesis, di mana neurogenesis itu adalah suatu proses pembentukan neuron baru pada bagian tertentu otak. Baik itu pada proses normal ya, jadi tidak diawali dengan kerusakan otak, kerusakan neuron terlebih dahulu. Itu juga bisa terjadi neurogenesis, pembentukan neuron baru, maupun pada saat neuron di situ mengalami kerusakan, kemudian dia meregenerasi, membuat neuron baru. Nah, proses ini disebut sebagai neurogenesis. Kemudian, otak ini juga bisa berubah fungsinya melalui proses pembentukan koneksi baru atau pembentukan sinaps-sinaps baru. Yang ini dipengaruhi oleh latihan, pengalaman, dan proses belajar yang dilakukan secara berulang. Sehingga terciptalah koneksi-koneksi baru tadi untuk menggantikan fungsi yang hilang. Kemudian yang ketiga adalah pelemahan sinaps. Pelemahan sinaps ini terjadi ketika ada sambungan atau ada sinaps-sinaps yang tidak terpakai karena nggak pernah dilatih ya, pasti kan ada area-area yang tidak teraktivasi. Nah, area yang tidak teraktivasi itu kemudian akan dilemahkan atau digantikan dengan fungsi baru ya untuk menggantikan fungsi yang hilang tadi. Kemudian yang keempat adalah penguatan sinaps. Jadi setelah sinaps koneksi-koneksi baru tadi terbentuk ya, dengan semakin sering kita memberikan pengulangan, exercise yang diulang-ulang, kemudian diberikan latihan fungsional yang spesifik, itu akan bisa semakin menguatkan koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lainnya. Sehingga endingnya adalah kembalinya fungsi dari otak yang hilang tadi.
Lanjut. Nah, ini proses neuroplastisitas melalui proses learning atau pembelajaran, kemudian habituasi atau pengulangan, kemudian memori, dan juga recovery seluler. Learning ini bermakna proses pembelajaran. Pembelajaran apa? Ya semua. Pembelajaran motorik yang hilang, kalau di situ gangguannya berupa defisit neurologis yang mengakibatkan hilangnya fungsi motorik seseorang, maka learning di sini bermakna motor learning, pembelajaran kembali gerak. Yang dari tidak tahu, tidak bisa bergerak dengan pola yang normal, kita polakan. Kita ajarkan pola gerak yang normal bagaimana. Kemudian kita ulang-ulang terus. Kita lakukan secara berulang dengan repetisi yang sesuai ya dengan masing-masing metode. Kemudian dengan memanfaatkan stimulasi yang berulang atau yang disebut sebagai habituasi. Kemudian dari exercise yang diulang-ulang, kemudian proses pembelajaran yang kontinu, yaitu akan menghasilkan satu memori. Memori apa? Memori gerak. Kalau tadi kita fokusnya pada motor learning, akan menjadi memori gerak. Di situ sudah terbentuk sinap-sinap baru, koneksi-koneksi baru, sudah terbentuk fungsi yang baru. Kemudian yang terakhir adalah recovery atau pengembalian fungsi secara keseluruhan dari neuron yang mengalami kerusakan tadi. Lanjut. Nah ini, learning dan memory learning, pembelajaran dan memori itu sangat penting dalam proses memunculkan neuroplastisitas. Di mana exercise yang kita berikan, ya, pembelajaran motorik yang kita berikan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Nggak bisa hanya 1 kali atau 2 kali saja. Itu belum terbentuk sinap baru ya, belum terbentuk memori, belum terbentuk plastisitas secara optimal. Maka harus diulangi secara terus-menerus ya. Kemudian bisa juga dengan memanfaatkan stimulus-stimulus lain yang semakin memperkuat dari proses pembelajaran motorik yang kita lakukan. Misalnya apa? Misalnya di PNF ya. Dalam metode PNF itu kan kita mengenal fasilitasi gerak dengan stimulus sensorik. Ada proprioseptif, kemudian ada visual, ya, ada auditori. Nah, semuanya berperan untuk semakin menguatkan fasilitasi yang kita lakukan. Fasilitasi yang kita lakukan itu kan tujuannya adalah untuk mengajarkan kembali gerak atau motor learning tadi. Nah, diperlukan stimulus-stimulus atau rangsangan dari luar, ya, dari sistem sensorik yang lain untuk semakin menguatkan proses pembelajaran motorik yang kita lakukan. Kalau di PNF tadi ya, menggunakan stimulasi proprioseptif, kemudian visual, kemudian verbal ya, atau auditory. Kemudian contoh lainnya adalah di metode virtual reality, jadi rehabilitasi stroke dengan menggunakan VR. Itu kita memasukkan input visual di sana untuk semakin menguatkan proses motor relearning yang kita lakukan. Nah, nanti dari semua exercise yang kita berikan tadi di pembelajaran memori gerak. Nah, ini berarti kalau sudah terbentuk memori, tandanya sudah mulai terjadi koneksi sinap baru. Next. Kemudian, selain pembelajaran gerak yang dilakukan secara terus-menerus sampai menghasilkan memori baru, neuroplastisitas juga berkaitan dengan regenerasi dari sel saraf atau yang disebut sebagai neurogenesis tadi atau neuroregeneration. Di mana sel saraf ketika dia terjadi kerusakan itu akan
memperbaiki dirinya ya dengan membentuk sel-sel neuron yang baru, ya, membentuk akson yang baru, membentuk sinap-sinap yang baru ya, menggantikan fungsi yang rusak tadi, neuron yang rusak tadi. Mana proses regenerasi ini ya disebut sebagai proses sprouting. Ya, sprouting nanti ada collateral sprouting, ada regeneratif sprouting. Sprouting itu adalah proses neuron itu bercabang, membentuk cabang-cabang baru, ya, membentuk sinap-sinap baru, yang kemudian akan menghasilkan fungsi yang baru juga. Ya, seperti yang ada di gambar ini ya, jadi proses di mana di situ terjadi cedera, kemudian ada makrofag, sistem imun yang kemudian akan menguraikan neuron-neuron yang mati. Nah, kemudian di situ akan muncul atau akan tumbuh ya neuron-neuron yang baru dan juga sambungan-sambungan atau sinap-sinap yang baru. Next. Nah, ini ya. Jadi di plastisitas itu ada yang disebut sebagai rerouting dan juga sprouting. Rerouting itu proses di mana pembentukan koneksi baru ya yang terjadi pada neuron atau koneksi yang aktif, jalur yang aktif ya untuk menggantikan jalur yang rusak. Ya, jadi kalau di gambar itu yang biru itu adalah jalur utamanya. Kemudian yang pink di kanan kirinya itu adalah jalur yang jarang untuk dipakai. Ya, ketika terjadi cedera yang mengakibatkan fungsi pada jalur utama yang berwarna biru itu hilang, ya, neuroplastisitas akan membentuk koneksi baru, ya, melalui proses yang disebut rerouting. Jadi yang tengah, yang fungsi utamanya itu hilang, kemudian digantikan dengan jalur yang lain yang nggak terpakai, yang warna pink 2 itu, ya, kemudian menggantikan fungsi yang biru. Jadi koneksinya akan berganti ke jalur yang tidak pernah dipakai dengan pelemahan sinaps tadi ya di awal tadi, pelemahan sinaps yang tidak terpakai untuk menggantikan fungsi yang hilang tadi. Sehingga menjadi muncul jalur baru, muncul fungsi baru yang menggantikan fungsi yang hilang. Itu rerouting. Kemudian yang kedua ada sprouting tadi, pembentukan akson dan dendrit yang baru ya untuk membentuk koneksi baru dengan sel-sel neuron yang lain. Contohnya kalau yang digambar ya, yang sebelah kiri yang A dan B itu adalah kondisi neuron ketika masih utuh ya, belum terjadi cedera. Kemudian yang sebelah kanan itu ketika ada cedera pada koneksi neuron A, ya, maka untuk menggantikan fungsi yang hilang tadi, koneksi yang masih sehat yang di B itu akan membuat percabangan baru. Akson dan dendritnya akan memanjang, ya, akan membentuk akson dan dendrit baru, kemudian bersinap dengan sinaps yang berada pada area setelah dari area lesi di neuron yang A. Jadi akan mencari cabang yang lain. Si B akan menyambung ke si A sehingga terbentuk fungsi yang baru. Jadi fungsinya nggak hilang sepenuhnya, ya, akan terbentuk fungsi yang baru dengan menyambungkan dari neuron lain yang sehat. Itu tadi ya dua proses yang terjadi pada neuroplastisitas, yaitu rerouting dan sprouting. Next. Tadi disebutkan bahwa proses neuroplastisitas itu tidak lepas dari proses pembentukan koneksi-koneksi baru, sekaligus proses di mana aksi potensial antara satu neuron ke neuron lain itu dihantarkan oleh neurotransmitter. Nah, di dalam proses neuroplastisitas, kemudian pembentukan sinap-sinap baru atau sinaptogenesis, kemudian pembentukan neuron baru atau neurogenesis, dan angiogenesis, itu ada protein sitokin yang berperan penting dalam proses-proses tersebut. Yang pertama adalah Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Nah, BDNF ini berperan penting dalam kelangsungan
hidup dari satu neuron. Jadi bagaimana neuron itu bisa beregenerasi, bagaimana bisa membentuk sinap-sinap yang baru. Nah, itu semua dikendalikan oleh protein yang disebut sebagai BDNF tadi, atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Nah, pada proses neuroplastisitas sangat penting bagi kita untuk menstimulasi dari sekresi BDNF ini. Untuk apa ya tadi? Untuk mempercepat plastisitas itu terjadi, mempercepat pertumbuhan sinap-sinap yang baru. Kemudian yang kedua ada Glial Derived Neurotrophic Factor atau GDNF. Nah, GDNF ini juga salah satu sitokin yang berfungsi atau berperan untuk dalam proses pembentukan sel-sel glia. Sel-sel glia itu kan sel-sel yang akan berdiferensiasi membentuk sel neuron yang baru, ya, kemudian akson baru dan juga dendrit baru. Semuanya berasal dari sel glia. Nah, sel glia ini untuk membentuk satu sel glia yang baru, ya, salah satu sitokin yang berperan penting dalam proses itu adalah GDNF. Kemudian yang ketiga adalah IGF-1 atau insulin growth factor 1. Kemudian ada vascular endothel growth factor atau VEGF, ya. Kalau VEGF ini berhubungan dengan proses angiogenesis, ya, berperan dalam proses pembentukan pembuluh darah yang baru. Atau dalam proses lebih spesifiknya adalah proses pembentukan dinding-dinding pembuluh darah yang baru. Nah, ini juga berkaitan dengan proses neuroplastisitas maupun sinaptogenesis. Kenapa? Ya karena area itu kan harus cukup mendapatkan vaskularisasi sehingga nutrisinya bisa terpenuhi, ya, oksigennya cukup untuk sel itu meregenerasi dirinya sendiri yang rusak tadi. Jadi kalau di situ tidak kerusakan neuron disertai dengan kerusakan pada pembuluh darah, ya, kalau di situ pembuluh darahnya juga tidak mengalami angiogenesis, ya, akan sulit juga untuk terjadi neuroplastisitas maupun sinaptogenesis. Kemudian yang terakhir adalah fibroblast growth factor. Nah, ini juga berperan penting dalam proses angiogenesis, ya, bersama dengan VEGF. Next. Nah, ini tadi ya, yang disebutkan pertama kali adalah BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini merupakan salah satu protein sitokin yang sangat penting, sangat berperan penting dalam proses neurogenesis tadi ya, pertumbuhan neuron-neuron yang baru, termasuk dalam proses pembentukan sinap-sinap yang baru. Nah, BDNF ini sangat berkaitan dengan plastisitas. Ya. Jadi ketika si BDNF ini tersekresi dengan optimal, ya, jumlahnya banyak, jumlahnya memenuhi, ya, maka dia akan bisa menstimulasi plastisitas itu terjadi dengan lebih cepat. Karena tadi kan kalau dia disekresi dengan banyak, dengan jumlah yang optimal, ya, akan membantu proses neurogenesis, pembentukan neuron baru, dan juga sekaligus sinaptogenesis atau pembentukan sinap-sinap baru. Nah, proses ini akan sangat berkaitan dengan sinaptogenesis. Secara struktur dia sudah terbentuk, secara fungsional kita latih dengan exercise yang berulang. Jadi tidak hanya secara struktur saja dia neuron ini memperbaiki diri, tapi secara fungsional juga harus kita stimulasi. Supaya apa ya? Supaya sinapsnya tadi itu terkoneksi. Jadi nggak hanya terbentuk, tapi ada koneksi antar satu sinap dengan sinap yang lain sehingga menghasilkan satu kemampuan khusus. Dalam hal ini bisa kemampuan motorik tertentu. Kemudian BDNF ini banyak terdapat pada sistem saraf, ya, ada di hipokampus, kemudian korteks dan basal ganglia. Nah, satu fakta menarik tentang BDNF adalah dia sangat suka dengan exercise dan stimulasi. Jadi semakin sering kita memberikan exercise ataupun stimulasi yang berulang, itu akan semakin mempengaruhi sekresi dari BDNF.
Next. Nah ini ya, jadi mekanisme BDNF itu bisa menstimulasi regenerasi neuron dan juga meningkatkan fungsional dari neuron tersebut ya. Jadi ketika di situ ada kondisi hipoksia atau iskemik, ya pada kondisi stroke tadi ya, akan protein BDNF yang sudah terbentuk secara sempurna itu akan berkaitan atau berikatan dengan reseptor kinase tipe B, kemudian dari ikatan dengan TRKB tadi akan menghasilkan atau akan menstimulasi dari pembentukan sel-sel neuron yang baru atau neurogenesis tadi. Kemudian dari pembentukan sel yang baru akan menghasilkan sinap-sinap yang baru dan juga koneksi-koneksi yang baru. Kemudian si BDNF ini juga punya peran selain menstimulasi regenerasi neuron, dia juga membantu dalam proses melawan proses patologis dari inflamasi. Jadi ketika ada kondisi hipoksia atau iskemik atau hemoragik, di situ kan pasti akan diikuti dengan proses inflamasi. Nah, BDNF ini juga akan membantu dalam proses melawan proses inflamasi tadi. Jadi proses inflamasinya akan lebih cepat selesai, kemudian dilanjutkan dengan proses regenerasi dari neuron. Kemudian BDNF tadi kan juga perannya untuk menjaga keberlangsungan dari neuron tadi. Nah, dia menjaga neuron ini untuk tetap hidup sehingga mencegah dari terjadinya apoptosis atau kematian sel. Jadi ada dua peran ya si BDNF ini, selain untuk menstimulasi regenerasi saraf, dia juga berperan untuk melawan efek-efek negatif lain. Jadi yang saya sebutkan ada inflamasi, kemudian ada apoptosis atau kematian sel neuron. Next. Nah, ada beberapa upaya atau cara kita untuk bisa mengontrol BDNF ya. Sehingga kalau BDNF tadi tersekresi dengan optimal ya, dia akan bisa mempengaruhi proses regenerasi sel neuron dengan cepat dan juga plastisitas itu terjadi lebih cepat. Nah, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengontrol sekresi BDNF, yang pertama adalah exercise. Ya. Jadi BDNF ini sangat-sangat suka dengan exercise. Semakin sering kita melakukan exercise ya, dengan pengulangan dan juga secara kontinu, itu dapat meningkatkan sekresi BDNF. Kemudian yang kedua adalah manajemen stres ya. Jadi kalau BDNF itu tadi kan sangat suka dengan exercise. Kemudian lawannya dari BDNF adalah kadar kortisol yang tinggi. Jadi kalau kita stres, kortisol kita kan meningkat. Nah, kortisol yang terlalu tinggi itu bisa menekan level BDNF. Sehingga nanti akan berpengaruh pada proses plastisitas yang juga akan berjalan lebih lama atau tidak optimal. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kualitas tidur ya. Jadi kualitas tidur yang cukup, waktu tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik ya, itu akan bisa meningkatkan level BDNF juga. Dan yang terakhir adalah asupan nutrisi yang optimal. Jadi dari nutrisi yang optimal itu juga akan bisa meningkatkan kadar BDNF ya, terutama untuk makanan-makanan yang tinggi serat ya dan juga vitamin. Sementara untuk makanan-makanan yang mengandung lemak dan kolesterol yang tinggi ya, itu bisa menekan sekresi dari BDNF. Lanjut. Kemudian, nah ini ya, jadi dia akan BDNF ini sangat suka dengan exercise, sangat suka dengan kondisi-kondisi yang rileks ya, tidak tertekan oleh stres, kemudian kualitas tidur yang cukup ya, sehingga kalau BDNF ini kadarnya tersekresi dengan
optimal dengan cukup, ya, dia akan bisa menstimulasi neurogenesis terjadi lebih cepat, ya, dan juga proses plastisitas yang terjadi lebih cepat juga atau lebih optimal. Next. Nah, ini ya, pentingnya exercise ya. Tadi selain berkaitan dengan BDNF, exercise juga memberikan banyak sekali benefit ya, atau manfaat bagi kita. Nah, kalau dalam setting rehabilitasi untuk pasien stroke, ya, exercise itu lebih difokuskan pada exercise yang bertujuan atau goal based exercise. Ya, jadi exercise yang bertujuan spesifik. Untuk apa? Misalkan pembelajaran gerak, motor relearning. Mengajarkan gerak apa? Mengajarkan pola gerak yang baru secara spesifik. Mulai dari mana? Proksimal dulu baru ke distal. Ya, posturalnya dulu diperbaiki baru ke ekstremitasnya. Nah, itu kan spesifik. Ada tujuannya. Kemudian jenis exercise yang lain yang juga bisa menstimulasi BDNF adalah aerobic exercise. Ini juga bagus untuk menstimulasi BDNF dan juga mempercepat proses plastisitas. Ya, sehingga goal akhirnya adalah nanti tercapai kemampuan motorik yang baru, ya, kembalinya fungsi motorik seseorang, kemudian fungsi kognitif juga menjadi lebih baik, ya, termasuk juga kondisi psikologis yang juga menjadi lebih baik setelah exercise tadi. Lanjut. Nah, ini prinsip-prinsip neuroplastisitas ya. Use it or lose it. Gunakan atau kamu akan kehilangan fungsi itu. Jadi kalau kalian nggak pernah melatihnya, nggak pernah menstimulasi, nggak pernah melatih dengan pengulangan, ya, tidak akan terjadi plastisitas. Fungsinya malah akan hilang. Kemudian selain use it, kamu juga harus improve it atau tingkatkan. Latihan exercise-nya harus bertingkat. Setelah bisa satu kemampuan, tingkatkan ke kemampuan yang lain. Dan kembali lagi dilakukan secara berulang atau repetitif. Kemudian spesifik pada tujuannya apa dari exercise itu. Misalkan, untuk fungsional tangan, spesifikan fungsional tangan yang untuk apa? Menggenggam, menjepit, ya, atau fungsional yang lain. Jadi spesifik. Kemudian repetition, penting sekali untuk memberikan pengulangan. Makanya kalau kalian nanti ketemu pasien stroke ya, bisa memberikan intervensi itu tidak hanya 1-2 hari, tapi bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, karena plastisitas itu kalau tidak distimulasi ya, itu munculnya akan lama. Meskipun itu memang secara fisiologis terjadi. Tapi kan perlu strategi-strategi tertentu untuk mempercepat neuroplastisitas itu terjadi. Sehingga fungsi otak yang rusak itu juga akan lebih cepat kembali. Kemudian usia. Nah, usia ini juga berpengaruh pada proses plastisitas. Ya, kecepatan plastisitas itu terjadi juga dipengaruhi oleh usia. Jadi semakin bertambahnya usia, kemampuan neuron di otak kita untuk memperbaiki fungsinya itu juga semakin lemah ya. Maka perlu untuk diperhatikan usia pasien kita. Misalkan usianya sudah lansia, ya berarti kan kita harus berikan program yang lebih intensif untuk mempercepat munculnya plastisitas tadi. Kemudian di sini juga ada aspek patient expectation. Jadi ekspektasi dari pasien itu seperti apa? Harapan dari pasien datang ke kalian itu supaya bisa apa? Pasiennya pengen bisa jalan lagi. Nah, berarti itu yang akan menjadi goal kalian. Pasien datang ke kalian supaya bisa beraktivitas fungsional dengan lengannya lagi. Nah, itu yang akan menjadi goal kalian. Kemudian di situ juga ada reward or feedback. Di dalam kita memberikan exercise, ya kita juga harus memberikan reward atau feedback pada pasien, ya. Selain untuk menyemangati, memotivasi pasien, ya, reward atau feedback ini juga
diperlukan untuk menstimulasi neurotransmitter tertentu di otak yang suka dengan kondisi-kondisi di mana kalau mengerjakan sesuatu kemudian dapat reward. Contohnya adalah dopamin ya, neurotransmitter dopamin itu sangat suka dengan kondisi di mana ketika kita berhasil melakukan suatu aktivitas kemudian diberikan reward, akan termotivasi untuk menyelesaikan task atau tugas itu ya. Di situ dopamin akan lebih aktif kerjanya. Kita bisa memanfaatkan prinsip ini dalam exercise yang kita berikan. Kemudian environment, lingkungan ini juga harus mendukung ya, harus yang menyenangkan ya, tidak membuat stres pasien. Kita jadi terapis juga jangan galak-galak ya, sudah tahu pasiennya stroke, kemudian moodnya naik turun, nggak mau latihan, tetap dipaksa latihan. Nah ini juga nggak bagus untuk kondisi pasien. Kita bisa memasukkan unsur-unsur yang disenangi pasien dalam kita memberikan exercise. Misalkan exercise berdasarkan hobinya pasien. Misal dia hobinya main musik. Ya, bisa exercise-nya kita ganti dengan kita masukkan unsur hobi yang disukai pasien tadi. Bisa dengan alat-alat musik, ya, bisa sambil mendengarkan musik-musik yang dia sukai. Jadi nggak hanya exercise konvensional yang kaku sekali ya antara terapis dengan pasiennya. Karena dengan lingkungan yang mendukung itu juga akan membuat pasien menjadi lebih nyaman dan tidak merasa latihan setiap hari itu memberatkan. Sehingga kalau dilakukan secara berulang kali pun juga tidak akan membebankan pasien. Mohon maaf, Bu Alin, ini waktunya sisa ya? 10 menit lagi untuk materi. Oke, siap. Terima kasih. Lanjut. Nah, ini tadi ya, strategi fisioterapi dalam meningkatkan respon neuroplastisitas, mulai dari pemberian exercise yang spesifik, ya ada tujuannya, kemudian exercise yang fungsional, bisa juga dengan pendekatan-pendekatan neurologis seperti NDT, kemudian PUPET atau PNF, atau bisa juga dengan exercise yang memanfaatkan teknologi seperti virtual reality ya. Kemudian manajemen stres ya, karena stres tadi ya kadar kortisol yang tinggi itu kan lawannya dari BDNF. Kalau BDNF-nya rendah kan mempengaruhi neuroplastisitas juga, sehingga perlu juga kita untuk memberikan manajemen stres pada pasien. Misalkan di situ kita menemukan memang problemnya disertai juga dengan problem psikologis. Kita bisa berikan exercise yang bertujuan untuk relaksasi, ya, contohnya dengan breathing exercise, kemudian progressive muscle relaxation, dan bisa juga dengan memasukkan unsur hobi dalam exercise yang kita berikan sehingga pasien itu merasa lebih senang ya, dalam proses rehabilitasinya. Kemudian kelompok dukungan sosial, baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan sosial lain, itu juga penting, nah, bisa untuk memberikan semangat dan motivasi pada pasien. Kemudian yang terakhir adalah pemilihan waktu dan metode. Jadi pemilihan metode tentunya disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Yang jelas adalah semua exercise harus bertujuan, harus ada goalnya. Dan ketika kita memberikan exercise pada pasien stroke yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran gerak ya, harus diperhatikan dalam kita memberikan motor learning itu harus sesuai dengan pola yang normal. Jadi kita koreksi pola abnormalnya dulu. Jangan ada kompensasi gerak di sana ya, sehingga nanti yang terbentuk adalah memori gerak yang betul. Dan harus spesifik, kembali lagi. Aktivitasnya atau tugasnya itu harus spesifik. Next. Nah, ini secara umum manajemen fisioterapi pada pasien stroke itu meliputi beberapa aspek berikut ya. Bisa kalau pada fase akut atau subakut kita bisa berikan positioning dan intervensi dini. Kemudian latihan seperti latihan keseimbangan, latihan koordinasi, kemudian
exercise dengan metode fasilitasi dan juga motor learning seperti contohnya NDT, PNF, kemudian latihan yang berbasis teknologi seperti virtual reality, kemudian robotik, dan juga electrical stimulation pada neuron-neuron di otak. Kemudian ada juga pendekatan exercise yang fungsional dan berbasis spesifik task training atau pembelajaran spesifik untuk menyelesaikan tugas spesifik. Contohnya adalah CIMT atau Constraint Induced Movement Therapy. Next. Nah, berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 ya. Jadi per bulan Maret 2021 ini sudah 1 tahun ya kita mengalami atau berada dalam masa pandemi ya, dengan angka kasus COVID yang juga semakin meningkat. Nah, ada beberapa regulasi yang kemudian ditetapkan baik itu oleh pemerintah lokal maupun secara global untuk membatasi atau mencegah transmisi dari infeksi COVID-19. Ya. Ada dengan cara isolasi bagi yang sudah terinfeksi, kemudian karantin ya bagi orang-orang yang berpotensi untuk terpapar, dan juga social distancing, di mana social distancing ini dapat mempengaruhi banyak sekali aspek ya, karena ada pembatasan sosial pada berbagai aspek, termasuk salah satunya adalah aspek kesehatan ya. Jadi banyak orang yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan ya, kecuali memang pada kondisi yang gawat darurat, yang urgent ya, maupun yang berhubungan dengan kondisi COVID itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di poli-poli fisioterapi khususnya ya, itu banyak pasien-pasien yang tidak lagi datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi itu banyak. Jadi kasus kunjungan ke polifisioterapi itu semakin berkurang. Kita juga dalam memberikan pelayanan fisioterapi juga diharuskan menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Ya, harus menggunakan APD, kemudian membatasi kunjungan pasien ke klinik. Ya. Kemudian kita juga mulai menyesuaikan dengan metode-metode lain yang mendukung dalam pelayanan fisioterapi jarak jauh, seperti misalnya pengembangan online fisioterapi ya, program-program fisioterapi online, kemudian program kunjungan dari rumah ke rumah, jadi home visit, kemudian adaptasi dengan teknologi baru ya, jadi exercise-nya tidak harus bertatap muka tapi bisa dengan teknologi ya. Nah, kondisi-kondisi penyesuaian atau adaptasi dengan kondisi pandemi ini memang perlu untuk kita terapkan. Jadi supaya tidak berhenti pasiennya, tidak menunggu pandemi sampai selesai kemudian baru datang ke fisioterapi, tapi kita juga masih bisa memberikan pelayanan fisioterapi sesuai dengan regulasi-regulasi yang baru. Next. Nah ini ya, salah satunya tadi efek pandemi pada bidang kesehatan ya, di mana akses kesehatan itu terbatas, kecuali pada kondisi penting dan juga prioritas. Kemudian juga terjadi peningkatan burden of health, ya, atau beban kesehatan, dan juga pengeluaran yang diakibatkan karena pandemi COVID ini, dalam hal merawat pasien maupun menyediakan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Kemudian, bagaimana kita harus beradaptasi dengan kondisi saat ini. Next. Nah, ini tadi ya, efeknya adalah pada kondisi pasien-pasien yang mengalami stroke tadi ya, dia menjadi kunjungan ke fisioterapinya menjadi terbatas. Aksesnya kan menjadi terbatas karena ada social distancing tadi. Sehingga menyebabkan banyak pasien yang nggak datang ke fisioterapi di waktu-waktu optimal dia melakukan rehabilitasi. Sehingga itu kan akan mengakibatkan recovery-nya itu menjadi tidak optimal. Karena sudah telat, datangnya sudah di luar dari golden period terjadinya neuroplastisitas. Nah, itu kan akan lebih sulit untuk mengembalikan fungsi fungsionalnya dibandingkan ketika dia
masih dalam golden periodnya, masih dalam fase-fase emas untuk recovery dari gangguan neurologis yang terjadi tadi. Next. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan dalam rehabilitasi stroke di masa pandemi ya. Yang mulai banyak diterapkan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri ya. Ada beberapa, yang pertama adalah telerehabilitation atau telehealth. Ini adalah metode rehabilitasi ya, akses kesehatan yang bisa dilakukan jarak jauh ya. Jadi bisa dengan pendampingan via grup WhatsApp maupun via video call ya antara fisioterapis dengan pasiennya. Kemudian ada online fisioterapi, ini juga sama dengan telehealth atau telerehabilitation. Kemudian home exercise program, di mana kita memberikan exercise di rumah yang sudah dibuat dalam suatu menu ya, menu latihan di rumah. Kemudian nanti kita evaluasi di rumah melakukan atau tidak ya. Kemudian kita lihat perkembangannya. Biasanya dievaluasinya per 1 minggu biasanya. Kalau di luar negeri itu yang mulai diterapkan untuk program home exercise itu evaluasinya 1 minggu. Kemudian maaf Ibu, ya sudah habis. Oke, sedikit lagi boleh? Terakhir ya. Kemudian next aja. Ada next. Nah, ini tadi ya, telerehabilitation atau telehealth dengan memanfaatkan komunikasi dan informasi jarak jauh, biasanya pakai video call atau video conference. Jadi kita monitoring exercise yang kita menukan, kita berikan pada pasien, didampingi dengan keluarganya. Kemudian kita juga edukasi pada keluarga dan juga pendamping. Kemudian ada monitoring, ya, home program yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan yang kita resepkan atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi ya, salah satunya dengan virtual reality. Next. Nah, ini sudah banyak dilakukan di luar negeri ya, di Indonesia juga sudah mulai dikembangkan bahwa dengan VR ya, ini juga kita bisa memberikan rehabilitasi jarak jauh ya, dengan memanfaatkan feedback visual dan juga latihan-latihan yang spesifik dengan pengulangan dan juga dengan lingkungan yang menyenangkan, karena di situ biasanya pakai games ya, sehingga arahnya nanti akan tetap sama untuk mengembalikan kemampuan fungsional, hanya saja medianya yang berbeda. Nah, diharapkan dari semua pembaruan pada strategi-strategi atau metode-metode baru untuk rehabilitasi ini bisa tetap menstimulasi dari neuroplastisitas yang terjadi secara optimal, sehingga fungsi pasien juga akan kembali lebih cepat. Next. Ya, terakhir ini tadi ya, neuroplastisitas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kualitas tidur, kemudian manajemen stres, proses learning atau pembelajaran yang dilakukan secara berulang dan bertujuan, ya, serta dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, di mana semakin cepat kita memberikan intervensi, ya, kemungkinan neuroplastisitas terjadi secara optimal itu juga lebih besar. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator untuk sesi diskusi. Terima kasih kepada Bu Alin atas pemaparan materinya hari ini yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya akan melanjutkan sesi tanya jawab. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan pada kolom chat. Dari Departemen Pemprov, Sahabat Erma, dan Departemen Internal MIFTA. Saya mau bertanya, apakah dalam meningkatkan respon neuroplastisitas pada semua jenis stroke dapat menggunakan semua jenis exercise yang telah disampaikan? Ini langsung saya jawab. Ya, Bu. Oke. Dalam meningkatkan respon neuroplastisitas pada semua jenis stroke dapat menggunakan semua jenis exercise yang telah disampaikan. Untuk pemilihan exercise tentunya kan kita menyesuaikan dengan kondisi pasien ya. Jadi tidak semua exercise kemudian langsung kita berikan pada satu waktu yang bersamaan. Misalnya ya, pada pasien fase akut
ataupun akut. Jadi misalkan baru beberapa hari setelah serangan. Nah, kondisinya masih belum stabil untuk bisa kita berikan exercise yang mengharuskan pasien itu dalam posisi berdiri atau duduk misalkan. Nah, berarti kan kita pilih intervensinya yang sesuai dengan kondisi pasien. Kalau pada fase yang seperti itu, fase akut seperti itu, mungkin kita bisa mulai dengan mobilisasi dini dulu. Mobilisasi dini, kemudian ditambah dengan stimulasi sensorik, ya, seperti proprioseptif, kemudian taktil, ya, untuk mulai memasukkan stimulus sensorik untuk memunculkan respon dari neuron maupun dari area yang kita berikan stimulasi. Misalkan ya, stimulasi proprioseptif, berarti kan tujuannya untuk menstimulasi dari proprioseptif, memunculkan respon proprioseptif juga. Nah, kemudian baru kita arahkan ke gerakan, ke exercise yang lebih kompleks lagi. Ya. Misalkan dia kontrol posturnya sudah bagus, sudah bisa duduk mandiri. Nah, kita tambahkan dengan exercise yang bisa dilakukan dalam posisi duduk. Kan kita masukkan bubat di sana untuk melatih kontrol posturalnya, untuk melatih fungsional tangannya misalkan pada posisi duduk. Jadi disesuaikan dengan tahapan-tahapan pasien. Ya, bisa, tetapi tidak semuanya langsung dilakukan dalam satu waktu. Itu ya. Mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari siapa tadi. Yang pertama tadi ya. Selanjutnya mungkin masih ada? Ada yang bertanya lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya lagi. Ini Bu, ada dari Kominfo, Andi Nur. Izin bertanya Bu Alin, bagaimana mekanisme kualitas tidur yang cukup dapat meningkatkan level BDNF, lalu tips yang dapat diberikan fisioterapi pada pasien agar kualitas tidur pasien baik? Oke, untuk kualitas tidur tadi ya, ketika kita tidur dalam kondisi yang rileks, kemudian jam tidur kita cukup, kualitas tidur kita juga baik, ya tidurnya lelap, tidak sering terbangun di tengah malam. Nah, dalam proses jam-jam kita tidur, ya di jam-jam kita tidur itu kan ritme biologis kita, ya pada fase atau jam-jam kita tidur itu kan terjadi produksi dari growth factor, ya. Growth factor. Salah satunya adalah IGF-1, insulin growth factor 1. Nah, produksi hormon-hormon pertumbuhan atau growth factor pada saat kita tidur lelap dengan kualitas yang bagus tadi itu akan mempengaruhi sekresi BDNF. Kenapa? Karena growth factor itu nanti akan berikatan dengan BDNF. Berikatan dengan BDNF dalam perannya BDNF ini untuk meregenerasi sel. Jadi kalau tidak ada si growth factor, BDNF ini nggak bisa tersekresi karena dia dipengaruhi oleh sekresi dari growth factor. Nah, growth factor ini akan sangat baik tersekresi pada malam hari di jam-jam kita tidur. Jadi kalau yang suka begadang itu juga kurang baik ya, karena harusnya kita jamnya tidur, growth factor itu disekresi, malah masih kita pakai untuk aktivitas sehingga akan menghambat produksi dari growth factor tadi. Ya, kemudian kualitas tidur yang baik itu juga akan mempengaruhi kadar kortisol. Kadar kortisol dalam darah semakin rendah ya atau menurun, sehingga kalau kortisolnya dalam level yang rendah ya itu akan menstimulasi BDNF tersekresi lebih banyak atau lebih optimal. Itu semoga menjawab pertanyaan kedua tadi. Satu lagi ya, tips yang dapat diberikan. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami problem sulit tidur ya, atau kualitas tidurnya rendah, kita bisa berikan beberapa intervensi ya, beberapa exercise yang tujuannya adalah relaksasi. Jadi metode-metode relaksasi seperti breathing exercise, ya, kemudian progressive muscle relaxation itu juga bisa menstimulasi dari mengakibatkan
kualitas tidur kita meningkat, atau dengan exercise yang tipenya aerobik. Ya, karena aerobic exercise itu juga dari hasil penelitian banyak berpengaruh pada kualitas tidur yang lebih baik. Itu semoga menjawab pertanyaan yang kedua. Ini dari PSDM, Serina Febiana, izin bertanya, misal pasien stroke sudah bisa berjalan, tetapi terkait pola duduk sendiri berjalan masih belum sesuai dengan pola yang normal. Kiranya untuk intervensinya yang diberikan kepada dari awal, yaitu proprioceptif atau seterusnya. Oke. Kalau dia sudah bisa duduk, kemudian mau melatih ke berdiri dan berjalan ya, sesuai dengan pola normal. Nah, kita bisa menggunakan metode-metode fasilitasi, seperti contohnya PNF ataupun Hubat. Ya, jadi pada metode PNF, kita lihat sisi mana yang dia masih mengalami kelemahan pada saat duduk, berdiri, dan berjalan. Kita lihat sisi mana yang mengalami kelemahan, kemudian kita lihat pola sinergisnya kemana. Kita berikan fasilitasi yang melawan dari pola sinergis tadi. Ya, sehingga memori yang terbentuk tadi adalah memori yang benar, pola yang benar. Kemudian di Bobat juga mengenal istilah fasilitasi. Nah, kalau fasilitasi di Bobat ini bisa kita arahkan pada gerakan-gerakan yang lebih fungsional. Misalnya, exercise dari duduk, berdiri, kemudian berjalan. Nah, berjalannya itu kita lihat analisis ya, fase apa yang hilang. Kemudian apa yang mempengaruhi dari gate-nya pasien ini mengalami perubahan. Misalkan di situ masih ada spasisitas yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan pola jalannya masih jelek. Berarti kita kontrol dulu spasisitasnya dengan metode-metode rilis misalkan. Ya. Kemudian baru kita arahkan ke pola jalan yang benar. Kemudian apakah bisa diberikan dari awal? Bisa. Dan selanjutnya tentunya ya, kalau mau berkelanjutan PNF terus ataupun Bobat terus juga tidak masalah. Atau dikombin juga tidak masalah antara dua exercise. Yang penting tujuannya spesifik. Dia mau meningkatkan kemampuan apa. Ya. Semoga menjawab pertanyaan yang ketiga tadi. Pertanyaan selanjutnya dari PSDM Muhammad Sauki. Izin bertanya Bu Alin, ketika pasien stroke katakanlah gadas di tempat tidur, selama 1 tahun otomatis ada otot yang atrofi, apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini. Exercise yang tepat pada kondisi pandemi seperti ini bagaimana ya Bu? Atau dengan daring gitu Bu? Oke, kondisinya sudah bed rest 1 tahun, kemudian ada atrofi. Ya, bagaimanakah intervensi yang bisa kita berikan? Untuk bisa memberikan intervensi melalui daring, tentunya kan kita perlu memperhatikan faktor-faktor pendukung yang lainnya ya. Jadi kalau di rumah itu dia hanya tinggal sendiri misalkan, atau misalkan hanya berdua dengan istri atau suaminya. Kemudian yang ada di rumah itu dia gaptek dengan teknologi, nggak punya akses untuk memanfaatkan teknologi sehingga kita kan nggak bisa memberikan exercise secara daring. Kita akan kesulitan untuk memberikan exercise secara daring. Nah, kalau pasiennya ini dekat dengan kita, ya lokasinya dekat dengan kita bisa home visit. Mungkin kalau saya akan lebih mengarahkan ke home visit saja. Ya, nggak masalah bertemu langsung dengan pasien selama tetap dalam protokol kesehatan. Karena kan juga tidak dalam setting yang harus ke rumah sakit yang ramai atau harus ke klinik yang ramai kan. Saya nggak masalah. Saya rasa untuk pendekatan dengan home visit. Tapi kalau memang dari kondisi keluarganya mendukung, jadi kan meskipun daring kan kita harus ada pendamping ya, harus ada keluarga yang mendampingi dalam proses kita memberikan pelayanan fisioterapi di sana. Jadi bagaimana kita menjelaskan latihannya,
bagaimana kita mencontohkan, bagaimana dosis home programnya itu kan kita tidak hanya menjelaskan pada pasien tapi juga pada keluarganya. Jadi ada yang mengontrol. Jadi nggak hanya dari fisioterapisnya tapi juga dari keluarganya. Nah, kalau dari sisi keluarganya dia sanggup, ada yang mendampingi, kemudian akses teknologinya bagus, ya kita bisa memanfaatkan teknologi dengan rehabilitasi via telehealth, ya. Jadi jarak jauh dengan daring tadi. Tapi kalau nggak bisa, ya kalau saya opsinya bisa dengan mendatangi langsung pada pasien tersebut home visit. Nah, kemudian exercise yang tepat, ya, yang bisa diberikan kalau tadi kondisinya kan sudah 1 tahun bed rest, kemudian ada atrofi. Nah, kita lihat dulu, kita lakukan dulu pemeriksaan. Tentunya ya, nggak bisa lepas dari asesmen. Karena nanti dari asesmen itu kita akan bisa mendapatkan problematika fisioterapinya apa dan memilih exercise atau intervensi yang sesuai. Kalau sudah didapatkan problematika fisioterapinya yaitu ada atrofi otot, maka kita pilih exercise apa yang tujuannya adalah untuk meningkatkan massa otot. Kan atrofi itu kan kondisi di mana otot itu kan mengalami pengecilan ya, massa ototnya berkurang. Nah, exercise apa yang bisa kita berikan? Mungkin di fase awal, ini karena saya tidak bertemu dengan pasiennya ya, jadi mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran umum aja. Bisa dengan passive exercise dulu. Kalau di situ dia nggak bisa bergerak secara aktif ya, kekuatan ototnya di bawah nilai 3 misal, di bawah nilai 2 ya, di bawah nilai 2, kemudian di situ ditambah ada atrofi, mungkin kita bisa mulai dengan passive exercise dulu untuk memunculkan respon dari otot tadi. Kemudian kita bisa berikan stimulasi proprioceptif. Ya, bisa dengan aproksimasi pada persendian, kemudian bisa juga dengan stimulasi taktil yang tujuannya untuk meningkatkan tonus otot, ya misalnya dengan slapping atau dengan tapping. Baru kemudian kita evaluasi lagi. Kalau sudah mulai ada respon dari stimulasi yang kita berikan tadi, nilai ototnya sudah semakin meningkat, tonus ototnya sudah semakin meningkat, massa ototnya sudah bertambah, kita bisa arahkan ke exercise yang bertujuan untuk pembelajaran gerak. Dengan apa misalnya? PNF bisa, kemudian latihan fungsional bisa, atau obat juga bisa. Itu ya, semoga menjawab pertanyaan keempat tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Alin atas jawabannya dan terima kasih kepada penanya. Kesimpulan dari pemaparan materi yang disampaikan kepada Bu Alin yaitu stroke ada 2, yaitu iskemik dan hemoragik dengan prevalensi global semakin meningkat, sedangkan di Indonesia prevalensinya 10% pada usia 55 hingga 60 tahun mudah terserang penyakit terutama stroke. Penderita stroke terbanyak diderita oleh laki-laki walaupun selisihnya sedikit dengan wanita. Faktor risiko stroke ada diet yang tidak beraturan, obesitas, alkohol, perokok, dan masih banyak lagi. Manajemen fisioterapi pada stroke meningkatkan respon plastisitas yang tepat yaitu dengan mengontrol BDNF, exercise teratur seperti bobot games yang bertujuan untuk relaksasi, lalu mengatur stres, dan kemudian menjaga kualitas tidur, asupan nutrisi yang optimal. Saat pandemi, exercise untuk pasien stroke bisa dengan telehealth atau komunikasi jarak jauh, virtual reality, dan lain-lain. Baik, waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC.